Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwi Amelania, NIM 19521111198. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang tahrij hadis. Materi yang pertama yaitu pengertian tahrij. Secara etimologi telah disebutkan dalam buku Ulumul Hadis. Secara bahasa, tahrij berarti mengeluarkan, menampakkan, meriwayatkan, melatih, dan mengajarkan. Menurut terminologi, tahrij ialah berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehubungan dengan itu, Profesor Dr. Abdul Muhdi mendefinisikan tahrij sebagai berikut. Yang pertama, pengertian tahrij yaitu menyebutkan beberapa hadis dan dengan sanadnya, mendiskusikan keadaan sanad dan matan yang sebenarnya. Setelah ditelaah dari kitab sumber aslinya, sanad dan matan menjadi jelas. Yang kedua, yaitu menyebutkan sanad-sanad lain beberapa hadis yang terdapat dalam sebuah kitab. Penyebutan beberapa sanad tersebut dalam suatu bab memperkuat posisi sanad dan menambah ragam dalam matan. Kemudian yang ketiga, pengertian tahrij hadis setelah dibukukan, yaitu menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada atau kitab induk hadis dengan menerangkan hukumnya. Objek tahrij al-hadis. Objek ini dibagi menjadi dua dalam tahrij hadis, yaitu penelitian matan dan juga sanad. Kedua objek tersebut saling berkaitan karena matan dapat dianggap valid jika disertai dengan istilah sanad yang valid pula. Studi pertama yaitu penelitian matan yang biasanya menurut para pakar hadis disebut studi internal hadis. Studi kedua yaitu penelitian sanad yang disebut studi internal hadis atau khariji. Studi internal hadis yang tadi tidak disertai istilah sanad yang valid atau disertai dengan istilah sanad, tetapi perawi tidak memiliki kredibilitas yang tinggi. Hadisnya menjadi tidak sahih dan dapat ditolak. Studi internal hadis adalah tujuan studi, sedangkan studi eksternal hadis adalah sarana proses validasi suatu matan. Yang tujuan, satu, menemukan suatu hadis dari beberapa bukti induk hadis. Yang kedua, mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah hadis tersebut benar-benar ada di dalam buku hadis atau tidak. Yang ketiga, mengetahui berbagai redaksi matan dan sanad dari mukharij yang berbeda. Yang keempat, mengetahui bagaimana ulama menilai hadis dan bagaimana penilaian tersebut disampaikan. Yang kelima, mengetahui hadis yang dimaksud berada dalam kitab apa saja dan diriwayatkan melalui beberapa jalur. Yang keenam, mengetahui siapa saja tokoh hadis yang meriwayatkan hadis tersebut. Metode tahrij al-hadis. Di sini ada beberapa metode yang dapat dilakukan atau diterapkan dalam penelitian hadis. Di antaranya yaitu yang pertama, menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan makna matan dan lambing ungkapan perawi dalam sanad sehingga dapat diketahui mana yang diterima dan mana yang ditolak. Terus yang kedua, menggunakan metode perbandingan, yaitu digunakan untuk membandingkan antara satu sanad dan sanad atau antara satu matan dengan matan yang lain dalam satu tema untuk memeriksa keadaan kejanggalan dan cacatnya. Yang ketiga, menggunakan metode normatif, yaitu dengan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau sebagai tolak ukur penelitian matan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis yang lebih kuat, akal sehat, sejarah, dan susunan bahasa. Terakhir, yang keempat, menggunakan metode kesejarahan. Metode ini digunakan untuk mengetahui ketersambungannya sanad dan mengetahui kredibilitas periwayatnya. Terdapat langkah-langkah dalam hadis, yaitu yang pertama, mengumpulkan data sehubungan dengan metode tahrij yang menelusuri hadis dari beberapa buku induk. Yang kedua yaitu pengolahan data hadis yang didapatkan dari buku-buku induk yang telah terhimpun. Langkah yang ketiga yaitu analisis data hadis, itu dengan dua metode juga. Pertama, kritik internal juga kritik eksternal yang sudah saya sebutkan tadi di awal.
Demikian yang dapat saya sampaikan materi mengenal takhrij al-hadis. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.